Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farisal. Mungkin Anda sudah memahami ya, dari awal kita berjumpa lagi gitu ya, dengan konsep yang sama tentang edukasi ya, atau pembelajaran. Baik, yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan juga yang nanti di akhirnya silahkan Anda tonton dulu videonya. Lalu di akhir video Anda silahkan untuk like and comment kalau apabila ada pertanyaan. Baik, saat ini kita akan membahas yang namanya adalah mengelola perusahaan bisnis. Karena di awal sudah ada importmentnya, di awal sudah tahu resource-nya seperti apa, gitu, dari lingkungannya seperti apa, kita tahu tentang customer insight-nya seperti apa, gitu ya, kita tahu tentang wawasannya yang lebih luas lagi konsepnya. Nah sekarang udah ada semuanya tuh, itu adalah modal-modal atau basicnya udah ada. Tinggal bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya, gitu ya, bagaimana perusahaan mengelola perusahaan bisnisnya. Tinggal nanti bagaimana prosesnya, bagaimana nanti fungsi-fungsi dalam perusahaan itu sendiri gitu dalamnya. Karena dalam suatu bisnis gitu ya, nanti akan terujinya adalah bagaimana di manajemennya gitu. Akan baik atau tidak, akan efektif atau tidak, itu adalah di manajemennya. Resource-nya bagus, lingkungannya bagus, company-nya bagus gitu ya, tapi ketika menjalankannya nggak bagus, berarti manajemen atau disebut dengan pengelolaan gitu ya, itu sangat penting sekali, itu sangat krusial sekali gitu. Tanpa manajemen semuanya akan chaos gitu ya, akan kacau dan sebagainya. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang mempelajari tentang pengelolaan suatu bisnis gitu ya, perusahaan bisnis. Karena kita sudah ada medianya, sudah ada korporasi, berarti semua harus dijalankan by system, harus dijalankan, ada SOP-nya, ada dijalankan sesuatu, ada prosedurnya, dijalankan berdasarkan ada administratifnya gitu. Semuanya harus sesuai, ada fungsinya dan sebagainya, ada aktivitasnya gitu ya. Jadi kita penting gitu, karena dalam perusahaan yang kita capai adalah sasarannya, kita goal orientasinya itu gitu. Kita harus punya goal, kemudian punya sasaran ya. Bagaimana untuk mencapai sasaran itu, kita harus membuat suatu, merumuskan satu strategi ya. Yang caranya adalah langkah awalnya adalah membentuk suatu manajemen yang efektif ya. Efektif adalah dengan cara yang tepat. Jadi cara-caranya harus tepat, aktivitasnya harus tepat juga gitu ya. Nah, manajemen yang efektif mulai menetapkan sasaran dulu. Jadi harus punya goalnya, punya goal settingnya harus jelas, tujuannya harus jelas, sasarannya harus jelas. Jangan sampai kita pribadi misalkan gitu ya, mau jalan-jalan nggak jelas gitu ya, terserah kemana aja, kita akhirnya akan membuang waktu, akan membuang resources yang ada juga, membuang waktu, uang, tenaga dan sebagainya. Tapi kalau kita punya tujuannya jelas, oh kita mau ke Bandung, kita mau ke tujuannya ini, kita tahu arahnya kemana, kita tahu perhitungannya waktunya seperti apa, arah, waktu dan sebagainya, biaya dan sebagainya, jadi jelas arahnya. Bayangkan kalau kita nggak tahu arahnya kemana, ya muter-muter gitu, nggak jelas arahnya gitu ya, atau eh, akhirnya kembali ke titik awal lagi, nggak punya tujuan dan sebagainya, akibatnya kita akan waste time lagi gitu ya. Jadi dalam perusahaan harus menerapkan sasaran yang jelas juga gitu ya. Nah sasaran adalah tujuan yang diharapkan atau yang direncanakan gitu ya. Jadi sasaran itu punya, kita juga dalam individu harus punya sasaran juga gitu, sasarannya apa gitu ya, kemudian yang direncanakan seperti apa gitu ya. Nah kalau dalam bisnis adalah tujuan yang diharapkan atau dan direncanakan gitu ya, yang untuk dicapai dalam suatu bisnis. Nah, ada beberapa tahap dalam membuat suatu sasaran ya. Ada 4 tujuan yang spesifik. Pertama adalah memberikan pedoman bagi para manajer, guidance-nya gitu, jelas gitu ya. Yang kedua adalah membantu mengalokasikan sumber daya, resource-nya juga. Yang ketiga adalah membantu menentukan budaya perusahaan, dan juga terakhir adalah membantu manajer menilai kinerja. Oke, jadi dengan ada sasaran yang jelas itu, pertama saya ulang lagi ya, memberikan guidance gitu ya, memberikan guidance, memberikan petunjuk job desk-nya bagaimana gitu, arahannya seperti apa, pekerjaannya, aktivitasnya apa, workload analisis seperti apa, beban pekerjaannya seperti apa, targetnya bagaimana dan sebagainya. Jadi seorang manajer tahu arahnya kemana, tahu bagaimana mengguidance, tahu bagaimana dia mendirect pekerjaannya, tahu dia bagaimana mendeliver tugasnya kepada bawahannya dan sebagainya. Yang kedua membantu resource yang ada, percuma resource yang bagus, yang punya resource yang lengkap tapi nggak bisa dialokasikan, tidak bisa ditempatkan, tidak bisa dipositioningkan gitu. Tidak punya suatu arahan gitu ya, tidak punya distribusi yang baik gitu ya, terhadap resource yang ada juga gitu. Lalu kemudian membantu menentukan budaya perusahaan. Budaya perusahaannya seperti apa, bagaimana, itu penting sekali. Corporate culture sangat penting bagi kita. Bagi kita sebagai pekerja gitu ya, atau Anda sebagai pembisnis.
budaya perusahaannya apakah budaya perusahaannya dengan orientasinya adalah tujuan dan sebagainya, apakah punya budaya spirit seperti apa gitu ya, itu sangat penting sekali, sehingga nanti akan dari budaya perusahaan itu akan cascade kepada fungsi bisnis, kemudian cascade lagi kepada supervisi atau individu. Jadi akan jelas nanti directnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian membantu manajer menilai kinerja. Nah, kita harus ada feedback gitu ya. Kita harus bisa mengevaluasi dan sebagainya. Makanya feedbacknya adalah penting sekali, feedback ini. Baik yang feedback itu adalah masukan gitu ya. Feedback yang baik positif maupun yang hanya bersifat untuk negatif ya. Tapi itu memberikan kemajuan, memberikan efek development kepada perusahaan lagi gitu ya. Jadi tujuan spesifik itu harus jelas juga gitu ya. Harus benar-benar perusahaan itu gitu ya. Nah, setiap perusahaan memiliki 3 jenis sasaran misalnya gitu ya. Commonnya begitu gitu ya. Defaultnya seperti itu. Default yang pertama adalah uh, sasaran jangka panjang. Itu adalah long term, punya visi dan sebagainya. Perusahaan akan mencapai 5 tahunan, 10 tahunan ke depan gitu ya. Itu sangat jangka panjang sekali. Atau punya sasaran jangka menengah. Yang keduanya adalah sasaran jangka menengah. Yaitu middle-nya lah. Gitu ya. Middle-nya seperti apa? Kemudian yang ketiga Anda tahu pasti ya sasaran jangka pendek gitu ya. Itu sangat sangat range-nya sangat-sangat apa ya, mepet lah, sangat-sangat dekat sekali jaraknya gitu ya. Karena nanti akan berkontinus gitu ya antara jangka pendek mencapai tujuan menengah nanti sampai dengan ujungnya adalah mencapai sasaran jangka panjang. Jadi kita harus punya merange mengatur sasarannya gitu ya. Karena perusahaan punya visi, bisnis punya visi ke depannya seperti apa, untuk mendevelop seperti apa, dia punya berbagai bentuk capaian yang akan eh, ya di kalau kita bilang ya di accomplish gitu, disesuaikan, ya, dicapai oleh suatu perusahaan. Nah, berarti kalau kita lihat tadi gitu ya, sangat penting sekali dalam perencanaan tadi gitu ya, dalam membuat sasaran tadi. Nah, perencanaan terjadi dalam 3 level yang membantu hierarki gitu ya, baik yang menengah, yang jangka panjang maupun yang jangka pendek tadi gitu ya. Karena implementasinya rencana praktis hanya terjadi bila ada aliran logis dari suatu level ke level berikutnya. Jadi jelas, cascadingnya jelas, turunannya jelas gitu. Oh, perusahaan akan mencapai produksi misalkan sampai 1.000 barrel, dia akan cascade ke unit-unit tertentu lagi. Oh, di bagian produksinya untuk mencapai 1.000 barrel itu seperti apa? Bagaimana di marketingnya, di finance-nya, dan sebagainya. Nanti akan turun kepada supervisi individunya masing-masing, sehingga nanti akan mencapai ke tujuan atasnya, gitu ya. Nah, jadi aliran logisnya jelas gitu, pembagiannya jelas. Ya biasanya ditentukan oleh dewan dan juga manajemen puncak, ya, top manajemen. Dia akan melihat secara view-nya secara overall gitu ya, dari keseluruhannya, dari kemampuan perusahaan, dari faktor lingkungan juga, jadi disesuaikan di adjustment di rencana strategis tadi gitu ya. Nah, rencana strategis mencerminkan keputusan tentang alokasi sumber daya, prioritas perusahaan dan rencana strategis gitu ya. Jadi kita dengan bisa melihat sasaran tujuannya tadi gitu, sasaran yang lebih luas lagi gitu, kita akan tahu bagaimana mengalokasikan sumber dayanya. Oh, ini sekarang saatnya pengembangan di IT. Oh, IT sedang difokuskan ke sini gitu. Berarti IT, pengembangan IT dan sebagainya, oh dia akan meng-up di situ gitu ya. Lalu kemudian prioritas perusahaan akan di mana? Oh, dia akan men-set. Dia akan menentukan seperti apa nanti ke depannya, mana yang harus dikerjakan lebih awal dan sebagainya. Lalu rencana strategis gitu. Jadi betul-betul strategis, betul-betul suatu rencana yang pelaksananya step by stepnya jelas. Lalu punya langkah-langkah yang jelas juga gitu. Lalu kemudian ada rencana taktis. Kalau strategi sifatnya agak jangka panjang gitu ya, karena dia untuk mencapai tujuan. Kalau ini taktis, praktis gitu ya, atau bersifatnya langsung ke teknis gitu ya. Nah, mencakup manajemen atas dan juga menengah. Jadi kita di levelnya di ranahnya ranah praktis gitu. Di level atas konsep gitu, di level 2 dia middle itu perpaduan antara konsep dengan juga teknis. Dan di level bawah itu adalah betul-betul teknis pekerjaannya. Nah, mencakup manajemen atas dan menengah adalah rencana tentang rentang yang lebih pendek untuk mengimplementasikan aspek khusus dari rencana strategis tadi. Bagaimana mendrive yang tujuan yang atas tadi gitu ya, didrive oleh rencana taktis tadi agar lebih tepat gitu ya. Biasanya sini dalam bentuk kebijakan dan sebagainya sehingga dia mensupport ke atasnya. Nah, yang rencana paling bawahnya adalah yang sebut saya bilang tadi adalah praktis gitu, yang dalam istilah manajemennya adalah rencana operasional yang dikembangkan oleh manajer level menengah, ya manajer operation, manajer marketing, manajer finance, manajer HR, atau rendah sama sekali betul.
di level individu langsung gitu. Rendah itu bukan berarti posisinya di rendah, tapi posisinya adalah di level pelaksananya. Menetapkan target jangka pendek untuk kerja harian, daily, mingguan, dan bulanan gitu ya. Oh, dilihat gini, oh di korporasinya punya 1.000 barrel nih, 10.000 barrel, 10.000 barrel, dia akan turun ke bawah. Nah, tujuan itu harus jelas gitu ya. Pertama ada kuantitinya, ada angkanya ya, spesifiknya jelas. Kemudian bisa diukur 10 barrel dalam waktu berapa ini terminnya. Oh, terminnya adalah dalam satu semester atau misalkan dalam satu cau gitu ya, misalkan gitu ya, per 6 bulanan misalkan, atau misalkan dalam 1 tahun. Nanti di level bawahnya, di level menengahnya akan dibagi. Oh, 6 bulan itu 10 barrel kita bagi dua deh, kita divide dua deh, 10.000, 5.000 di awal, atau misalkan 10.000 di awal gitu ya, kemudian yang keduanya adalah 10.000 di akhir gitu, atau terserah lah distribusinya dibagi-bagi dua gitu ya, atau dibagi tiga, terserah. Yang penting adalah nanti di ujungnya in the end-nya adalah tercapai. Nanti di level bawahnya dia nggak akan tahu secara overall, dia hanya melaksanakan target dia satu hari produksi sekian sekian sekian, yang level teknisnya aja gitu ya. Di level yang prakteknya seperti apa, oh pemasaran, oh untuk mensupport itu bagaimana penjualannya, oh untuk di level HR untuk menyediakan orang itu di level itu berapa, dengan satu orang beban pekerjaannya berapa dan sebagainya, sehingga nanti akan naik lagi ke atas gitu ya, sehingga yang atas itu betul-betul akan tercapai tujuannya. Nah, perusahaan sering mengembangkan rencana alternatif, ini penting sekali nih, ini sedang trending nih. Apabila segala sesuatu berjalan dengan salah, ada dua metode umum mencakup apa yang tidak terlihat sebelumnya, seperti force major ya, seperti pandemi dan sebagainya, COVID-19, krisis moneter tahun 98 gitu ya, yang sekarang terbaru adalah misalkan kayak yang sekarang terjadi sangat tren sekali ini adalah tentang trending COVID-19. Yang nggak tahu ujung-ujung tiba-tiba perusahaan harus mengalami perubahan itu gitu ya. Nah, perusahaan memiliki namanya bisnis gitu, namanya suatu usaha gitu ya, harus memperkirakan sekali, tidak melihat yang manisnya saja gitu, terus melihat juga pahit-pahitannya bagaimana gitu ya, bagaimana perusahaan bisa survival di kondisi yang pandemi, kondisi yang krisis dan sebagainya. Nah, ada dua cara lah, dua teknik. Pertama adalah rencana kontingensi dan juga manajemen krisis gitu ya. Jadi rencana yang lebih taktis, lebih praktis juga, dan kedua adalah punya manajemen krisis. Ketika ada sesuatu, eh, pihak manajemen, pihak owner tahu bagaimana harus bisa mengantisipasi itu. Minimal dia bisa survive dulu lah untuk bisa mempersiapkan kondisi yang selanjutnya seperti apa gitu ya. Karena namanya bisnis gitu ya, kita kan punya suatu ibaratnya kapal lah. Yang kapal itu isinya banyak, ada muatan banyak gitu. Kita membawa suatu sekumpulan orang gitu. Kita mau dibawa ke arah mana gitu. Ketika ada terjadi force major, butuh ketenangan, butuh ada namanya manajemen tadi gitu ya. Namanya manajemen krisis tadi, agar tetap berlayar gitu, tetap jalan terus, tetap move on terus, jangan sampai menjadi fatal. Banyak perusahaan-perusahaan mengalami dampak itu gitu ya, ketika pandemi COVID-19 di awal-awal sampai tengah-tengah mulai agak agak panik gitu ya. Panik nggak pasti panik ya, masa nggak panik gitu ya. Makanya perusahaan punya manajemen krisis yang baik juga gitu. Tidak hanya mempersiapkan kondisi yang baik, tapi mempersiapkan kondisi yang tidak baik juga. Nah, sekarang saya sering disebut manajemen apa itu yang dimaksudkan manajemen? Makhluk apakah manajemen itu gitu ya? Kita lihat sekarang, manajemen adalah secara definisinya, redaksinya adalah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Ini menurut Griffin gitu ya. Jadi ada berapa aktivitinya? Aktivitinya yang pertama adalah planning, proses perencanaan, lalu pengorganisasian, lalu kemudian pengarahan, lalu terakhir adalah pengawasan. Suatu manajemen harus ada pengawasan, harus ada evaluasi. Karena suatu manajemen tanpa evaluasi akan nothing gitu ya, akan menjadi susah, akan tidak penting nantinya gitu, betul. Jadi ada planningnya, ada organizing, kemudian juga ada directing, dan juga ada evaluating. Banyak bentuk-bentuknya. Anda bisa pelajari nanti, ada POAC, gitu, ada PODC, ada kemudian POD, wah banyak lah bentuk-bentukannya itu. Anda bisa pelajari lagi di berbagai referensi ada. Yang ini adalah planning, P, organizing, O, kemudian directing, D, kemudian adalah evaluating atau controlling, C. Jadi ini bebas aja bagaimana yang tepat diterapkannya. Tapi paling paling pertama adalah perencanaan gitu. Biasanya perusahaan melakukan perencanaan gitu. Perencanaannya seperti apa yang tadi kita rencanakan di awal lagi gitu ya. Biasanya demikian. Kemudian diorganisasikan, didistribusikan. Di organisasi itu seperti apa ya? Kalau saya singkatnya, organisasi itu seperti menyimpan bumbu dapur lah gitu.
yang paling bagus itu kayak emak-emak gitu atau ibu kita gitu. Kita sering lupa nyimpen barang di mana, kalau tanya ke ibu pasti tahu gitu. Aneh juga, ajaib juga gitu. Itu suatu kehebatan seorang ibu gitu. Nanya barang di mana, kita nyari barang nggak ada, pas nanya ke ibu, di mana barangnya? Ini, tahu gitu. Karena aktivitas sehari-harinya mungkin ibu lebih paham gitu. Orang tua kita lebih paham tadi. Jadi mengorganize, mengatur, men-set up gitu. Jadi menempatkan pada posisi yang tepat, menempatkan pada yang tepat, posisi yang tepat, pada fungsi yang tepat juga gitu. Lalu mendirecting, sudah ada planningnya, sudah organizingnya, lalu di deliver, di directing, diarahkan, di guidance. Jadi seorang manajer harus punya perencanaan yang baik, punya organisasinya tahu gitu, arahnya siapa, orangnya siapa gitu ya, what and how. Nah ini bagaimana nanti mendirectingnya, how-nya nanti. Lalu kemudian diawasi gitu, pengawasan, kita ada kinerja di sini juga gitu, makanya ada ukurannya, ada setupnya gitu. Kita bisa melihat rencananya baik atau tidak, sesuai atau tidak, kita bandingkan juga dengan aktualnya, dengan realnya. Aktualnya adalah perencanaannya, realnya adalah kinerja tadi. Oke, secara definisi kita akan lebih bahas lagi. Perencanaan ialah menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan cara terbaik melakukannya. Paham ya? Oke, proses menata sumber daya dan kegiatan menjadi struktur yang koheren disebut dengan pengorganisasian. Dalam pengarahan, seorang manajer memandu, mengguidance, dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan adalah proses memantau kinerja perusahaan untuk menjamin perusahaan mencapai sasarannya. Kayak itu lebih sistematis kata-katanya. Ini udah paham ya? Saya akan tidak mengulangi lagi. Silahkan ulangi lagi videonya saja. Gitu ya. Nah, di dalam manajemen tadi gitu, kita bisa mengidentifikasikan gitu ya, tipe-tipe manajer berdasarkan dari tingkatannya dan bidangnya. Ada levelnya dan juga cakupan bidangnya. Pertama ada 3 level manajemen. Pertama adalah top manajemen atau disebutnya manajemen puncak, top di atas gitu ya. Eksekutif puncak yang jumlahnya sedikit jumlahnya dan juga bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan besar gitu. Ya bisnisnya gitu ya. Jadi dia levelnya lebih tinggi, high, tapi orangnya sedikit karena dia lebih bercoherence gitu ya, lebih overall, lebih ke keseluruhannya gitu. Tapi sudut pandangnya berbeda, karena sudut pandang juga banyak sekali faktornya tadi. Kalau di level teknis tadi hanya bersifat tentang operasional, dia banyak faktor ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya gitu ya. Kalau kita bilang helikopter view lah gitu, di top manajemen karena posisinya di atas itu ada di uh, lantai paling atas, berarti ada ekonomi, politik, sosial, budaya, regulasi dan sebagainya, itu dia akan pikirkan secara baik-baik. Lalu kedua adalah di manajer menengah, manajer yang mengimplementasikan, menerapkan strategi, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh manajer puncak. Jadi kalau manajer puncak dia membuat suatu strategi, coach lah seperti itu ya, coach, pelatih ya. Nah di level menengahnya, atau bukan coach lah kalau di level puncaknya itu, dia punya pemilik owner, misalkan owner klub gitu ya, atau misalkan punya lagi manajer lebih tinggi, manajer atau misalkan gitu ya, atau ya owner lah, biasanya demikian. Lalu di manajer menengah dia menjalankan strateginya seperti apa gitu ya, dan juga menerapkan strategi seperti apa, kebijakannya bagaimana, dan keputusan yang diambil oleh manajer puncak tadi. Jadi yang dari atas nanti akan digulirkan ke bawah, di bawah nanti akan men-set up gitu ya, mendistribusikan seperti apa. Lalu yang ketiga, manajer lini pertama. Ini level teknisnya lagi. Manajer yang bekerja dengan menyelia karyawan dan melapor kepada mereka. Betul-betul dia bekerja secara teknis, secara people gitu ya, interaksi dengan orang secara langsung, betul-betul bagaimana dia bekerja sama, bagaimana dia membentuk suatu mencapai tujuan harian, bulanan sampai dengan tahunan tadi gitu. Dan proses pelaporan dan sebagainya. Di perusahaan gitu ya banyak bidangnya ada manajemen HR, human resources, kemudian ada manajer operasi, manajer pemasaran, manajer informasi, dan juga manajer finansial. Saya harapkan Anda di level Malaysia, di level mahasiswa ya, nanti akan bisa memenuhi mengisi posisi di manajerial gitu ya. Moga-moga demikian, harapan saya demikian, doa hasil pun demikian. Nah, manajer yang efektif itu seperti apa sih gitu ya? Karena ini butuh skill yang lebih tinggi, butuh pengetahuan yang lebih tinggi. Ada berapa 5 bidang yang harus dikembangkan dalam dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer. Pertama adalah keterampilan teknis, keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Gitu ya. Betul-betul teknis,
kompetensinya betul-betul lah gitu, kompetensinya, teknisnya, sertifikasinya dan sebagainya betul-betul engineering gitu, misalkan finance gitu, pemasaran SDM. Lalu keterampilan hubungan manusia gitu. Selain dia berhubungan langsung related dengan pekerjaannya, kedua kan dalam organisasi ada orang-orang, ada people-nya kan gitu. Bagaimana dia tidak bekerja sendiri, makanya ada keterampilan hubungan interaksi dengan manusianya. Keterampilan dalam memahami dan berhubungan dengan manusia. Berarti kita memiliki bagaimana komunikasi yang baik dengan sesama, peer to peer-nya, baik dengan atasannya, baik pun dengan bawahannya, baik pun dengan hubungan dengan customer-nya misalnya begitu. Harus bisa memahami dan berhubungan juga. Yang berikutnya adalah keterampilan konseptual. Nah, ini yang paling tinggi lagi nih hierarkinya adalah merujuk pada kemampuan berpikir abstrak, ya. Mengdiagnosis dan menganalisis situasi yang berbeda. Konseptual. Jadi berpikir secara abstrak, mendiagnosis dan menganalisis situasi yang berbeda. Jadi betul-betul konsep lah gitu. Bagaimana dia punya membangun hipotesis yang ada gitu, membangun suatu konsep bagaimana seperti apa bentukannya, bagaimana arahannya gitu yang lebih jelas lagi, kompleksnya lebih luas lagi lah gitu. Dan bisa melihat situasi yang seperti apa yang ada di situasinya, dia bisa mengantisipasinya lah gitu. Lalu 5 keterampilan, berarti ada 2 lagi ya. Ada yang keempatnya ada keterampilan mengambil keputusan, mencakup kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan juga menyeleksi langkah tindakan terbaik. Kalau ini hampir semuanya dimiliki gitu ya. Kalau tadi yang konseptual mungkin di level atas paling tinggi porsinya lebih tinggi lah gitu. Tapi tidak berarti semuanya tidak memiliki kemampuan konseptual, tapi porsinya paling top manajemen paling di situ lah gitu ya. Lalu yang keempat tadi adalah keterampilan mengambil keputusan, mencakup kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menyeleksi langkah-langkah tindakan terbaik. Problem solvingnya, karena di dalam menjalankan perusahaan kan tidak selalu running well baik gitu. Ketika ada masalah, inilah challenge yang paling besar dalam perusahaan gitu. Bagaimana setiap karyawan punya problem solving gitu, bisa mengatasi masalahnya. Lalu akhirnya bisa decision making. Problem solving, dia bisa membuat suatu penyelesaian masalah yang tepat, yang akurat, sebagainya, yang sesuai gitu ya. Dan juga bisa menyeleksi lah apa yang harus dilakukan nih gitu. Kemudian bagaimana yang terbaik, bagaimana yang paling efektif gitu ya. Nah, yang sekarang kelima terakhir adalah keterampilan manajemen waktu, merujuk pada pemanfaatan waktu yang produktif, prioritas waktunya. Karena pekerjaannya itu banyak, seorang karyawan yang baik adalah harus bisa mengalokasikan waktu yang baik. Kadang-kadang ada suatu stigma yang negatif, ngapain lembur gitu ya. Berarti dia nggak bisa pengelolaan waktu yang baik, karena dia ketika bekerja dia menumpuk pekerjaan. Begitu rata-rata stigmanya tidak negatifnya demikian gitu ya. Tapi jadi yang paling baik adalah mengalokasikan waktu yang tepat, memilah pekerjaan yang tepat sehingga waktunya bisa ditahu seperti apa. Membuat skala prioritas yang mendesak, mana yang urgent sekali gitu ya, mana yang low, menengah, mana yang dia harus dihindarkan atau yang sangat tidak penting lah gitu. Nah, di saat yang sekarang ini hanya tambahan aja ya. Ada 2 tambahan bidang yang saat ini di era 4.0 ini ya. Pertama adalah keterampilan manajemen global dan juga keterampilan manajemen teknologi. Tapi 5 yang tadi itu biasanya selalu ada itu. Itu dari waktu ke waktu selalu ada. Oh ya, tadi yang tambahan tadi karena ada kebutuhan teknologi ya, yang saat ini IT yang saya bilang tadi sangat penting saat ini. Jadi itulah yang harus kita pahami ya gitu. Jadi bagaimana perusahaan bisa menjalankan strateginya dengan baik, bagaimana proses manajemen yang baik gitu. Kalau perusahaan tidak baik, pasti stigma negatifnya atau yang menjadi kambing hitamnya, oh dia tidak punya manajemen yang baik, oh dia manajemennya sangat buruk. Berarti manajemennya yang dikatakan buruk itu adalah akan bisa mengakibatkan kinerja perusahaan yang jadi jelek juga gitu ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Waktunya udah lumayan lama di 23 menit ya. Moga-moga itu aja sebagai pengantar aja. Anda silakan pelajari lagi lebih dalam lagi. Anda silakan memahami lagi lebih baik lagi. Semoga video ini bisa membantu Anda bisa belajar secara mandiri ya, belajar secara virtual gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.